Podcast Fox On Demand Podcast. Baik, pendapat Fox Radio Medan. Halo, selamat sore Foxian, apa kabar? Senang sekali kami sini kembali hadir menemani Foxian di Fox On Demand atau di podcast. Bersama aku Widi Pranidata, dan kita bakal ngobrolin tentang hal-hal yang sebetulnya adalah hal yang umum di masyarakat. Dan kita bakal ngobrolin tentang perbankan syariah di Indonesia. Dan Foxian kalau kita lihat gitu ya, based on the data, the Royal Strategic Studies mengatakan kalau Indonesia adalah negara dengan jumlah muslim terbanyak di dunia. Pastinya ini adalah hal yang istimewa dan kita harus tahu gitu ya perkembangan tentang perbankan syariah di Indonesia seperti apa. Ya baik, sore hari ini kita tak sendiri, kita ngobrolin tentang perbankan di Kota Medan. Perkembangan bank syariah di Indonesia seperti apa. Sudah hadir ada Bang Faris Balatif selaku area mikro dan juga Founding Manager area Kota Medan. Assalamualaikum Bang Faris. Waalaikumsalam, Bang Widi. Akhirnya kita ketemu sore hari ini. Oke, sehat Bang ya? Alhamdulillah sehat, Bang. Alhamdulillah. Dan juga ada Mbak Diah Ayu selaku Brand Manager dari Bank Syariah Indonesia. Halo, selamat sore Kak. Sore Bang Widi. Sehat Kak ya? Alhamdulillah, sehat-sehat anak muda. Sehat anak muda. Oke, di podcast hari ini kita ngebahas tentang namanya perkembangan Bank Syariah Indonesia. Mungkin ini satu pertanyaan yang umum gitu ya Kak, ataupun dari Bang Faris sih. Emang beda dari bank syariah dan juga bank konvensional itu sebetulnya apa sih Bang? Kalau untuk bedanya, kalau bank konvensional sama bank syariah itu ya bedanya yang pertama adalah pada saat menjalankan praktek perbankannya ya dibandingkan dengan konvensional. Kalau bank syariah itu beda secara akad-akadnya seperti itu. Dan kita juga di bank syariah ini ada Dewan Pengawas Syariah. Jadi memang seluruh kegiatan perbankan bukan hanya ada BI dan OJK aja, tapi kalau di kita di Bank Syariah ada Dewan Pengawas Syariahnya, seperti itu. Itu secara garis besar sih. Untuk produk-produknya juga kurang lebih sama seperti produknya bank konvensional, cuman mungkin ada produk-produk di Bank Syariah nanti agak lebih spesifik bedanya gitu. Oh gitu ya. Berarti kalau dari legitimasi sebetulnya hanya itu aja tadi Kak ya? Iya betul. Oke, dan kalau berbicara tentang fiturnya sendiri, itu dari BSI, itu ada nggak sih yang istimewanya itu seperti apa gitu, yang membedakan dengan yang lain-lainnya itu seperti apa nih Kak? Nah, kalau untuk produknya di bank syariah ya, terutama khususnya di Bank Syariah Indonesia ya, karena kita dari BSI. Kalau untuk beda dengan bank konvensional, mungkin kalau produk di dana kita itu bedanya yang dengan bank konvensional kita punya tabungan haji kalau di tabungan. Nah, tapi kalau untuk di pembiayaan gitu atau kalau misalnya di bank konvensional namanya kredit. Kalau di bank syariah itu kita punya satu produk yang beda dengan yang lain, itu namanya produk gadai dan cicil emas. Mungkin kalau di bank konvensional itu nggak ada ya. Gadai dan cicil? Betul. Oh, ada gitu ya? Ada di bank syariah, belum pernah tahu ya. Iya, baru dengar soalnya. Mungkin kalau misalnya bukan bank sebelah ya, tapi produk yang lain, dengan gadai yang lain, ada sih perusahaan yang lain ya, yang punya produk yang sama seperti di bank syariah. Tapi kalau untuk perbankan hanya ada di BSI untuk produk gadai dan cicil emasnya Bang Faris ya. Iya, benar. Berarti ini pembedanya apa nih Bang Faris antara cicil dan juga gadai emas gitu kan? Karena kan memang agak berbeda kan kosakatanya juga itu kan. Definisi seperti apa nih Bang Faris? Iya, jadi kalau misalnya kita ambil secara umum, Bang, kalau misalnya kita pengen gadai gitu kan, berarti kita udah punya emasnya nih. Nah, jadi kalau misalnya kita butuh dana, itu bisa menguangkan dengan cara menggadaikan. Sudah punya emas nih, sudah punya emas gitu. Oke, Tapi kalau kita pengen punya, nah itu kita berarti mau cicil emas. Nah, jadi emasnya itu berupa emas antam batangan, itu bisa dicicil di kita dengan jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun. Seperti itu Bang Widi. Oke, berarti ini kalau dilihat dari seperti ini bentuknya Bang ya? Iya benar. Jadi ini merupakan contoh dummy ya Bang ya. Ini belum bisa digadaikan karena memang ya belum emas ya. Bukan emasnya. Jadi dimulai dari 5 gram, 10 gram, 25 gram. Ini yang keluaran antam 50, 100 sampai dengan 250 gram. Nah, inilah merupakan emas aneka tambang, merupakan keluaran dari Antam ya, ataupun Aneka Tambang merupakan perusahaan BUMN dari Indonesia, seperti itu Bang. Oke, berarti ibaratnya ini kita mencicil gitu ya? Mencicil ya? Mencicil Per bulannya berapa untuk
yang kita simpan nantinya ke bank. Nah, nanti itu dalam bentuk emas ini Bang, minimal berapa nih Bang bakal kita dapat nanti ya? Jadi tergantung. Jadi kalau misalnya kita cerita tentang cash flow management, kita kan yang pertama kali untuk cash flow management itu kan kita wajib menyisihkan sebagian uang kita untuk investasi, Bang. Kalau misalnya kita macam kami lah ini kan pegawai nih. Nah, itu yang pertama kali kami keluarkan itu yang pertama untuk zakat, posnya. Yang kedua, itu untuk bayar hutang Kak ya. Bayar utang, Yang ketiga itu investasi. konsumsi sama investasi. Benar. Baru biaya hidup, baru yang terakhir lifestyle. Jadi untuk alokasi dana yang kita sisihkan untuk cicil emas itu sekitar 10 sampai dengan 30% per bulannya. Jadi lebih rutin kita untuk menabung dalam bentuk angsuran cicil emas. Jadi emasnya itu kita sediakan di awal, Bang. Disediakan di awal, itu awalnya kita pakai DP 20%. Oh, bayar dulu. Bayar dulu DP-nya sebagai tanda jadi gitu ya. Kemudian 80%-nya diangsur selama 1 sampai dengan 5 tahun. Tergantung kepada kita ataupun nasabah kira-kira mengalokasikan sebagian dananya untuk angsuran itu berapa besarannya. Seperti itu, Bang. Oh, gitu. Berarti sesuai dengan kebutuhan kita lah ya, pengeluaran kita gitu ya. Oh, gitu. Tapi nanti misalkan gini, Bang. Ini kan ada yang sampai 1 sampai 5 tahun tadi ya. Misalkan nih saya nanti minta 3 tahun aja deh gitu. Ntar saya ambil itu boleh nggak sih? Tapi saya udah melunaskan juga gitu. Gimana? Bisa tau nggak? Boleh. Jadi kalau misalnya Abang Widi rencananya mau ngambil jangka waktu 5 tahun. Misal ya. Nah, di tahun ketiga pengen melakukan pelunasan. Nah, itu udah langsung bisa tahu berapa pelunasannya. Jadi pelunasannya itu sisa pokok ditambah 2 bulan margin di bulan ke-37 dan 38. Itu yang harus dibayarkan sebagai kewajiban untuk pelunasan. Sedangkan bulan ke-39 sampai dengan bulan ke-60 itu digratiskan di kita. Kalau di perbankan syariah, khususnya di BSI, itu tidak ada kena penalti untuk pelunasan dipercepat, Bang. Oh gitu, boleh aman lah ya Kak dia ya. So pengalaman juga Kak, kadang tuh kita mendahulukan gitu kan, kita bayar tagihan kita tuh malah kena penalti. Penalti. Kalau di bank syariah tuh nggak ada penalti. Cuman tadi yang kayak disampaikan sama Bang Paris, kalau di kita ketika akan melakukan pelunasan dipercepat, yang dihitung adalah sisa pokok ditambah 2 kali margin berjalan. Gitu. Jadi sisanya itu nanti akan diberikan diskon namanya. Gitu. Berarti beruntung lah seharusnya. Mempermudah kita ya Kak dia ya. Betul. Dan satu lagi Bang Widi saya tambahkan untuk angsurannya. Untuk angsuran itu di perbankan syariah itu sifatnya fix tetap tanpa ada floating ataupun perubahan terhadap suku bunga dari Bank Indonesia. Tunggu, berarti dari awal tuh memang udah fix. Dari awal sudah fix sampai dengan akhir masa periode angsuran. Walaupun harga emasnya berubah. Walaupun harga emas naik turun, itu tentunya kita fix di angsurannya tetap. Oh gitu. Iya benar. Itu menarik lah ya. Berarti ini lebih aman gitu ya Kak ya. Betul. Untuk jadi kalau misalnya ini kan yang dengerin Foxiannya tuh masih usianya masih muda-muda lah ya pasti kan kayak Udah dong. Ya. Nah, jadi memang ini sih kita harusnya ini salah satu bentuk literasi keuangan juga, salah satu cara kita untuk mengajak generasi muda gitu ya untuk berinvestasi sejak dini gitu. Kalau misalnya mau beli rumah gitu kan, mungkin pertimbangannya banyak nih gitu kan, karena harga rumah sekarang juga mungkin besar kan, mahal gitulah. Ini yang mulai dari investasi, mulai dari yang kecil-kecil aja, mulai dari emas gitu. Karena nilainya juga kan kalau misalnya dicicil emas di BSI itu bisa mulai dari 5 gram gitu kan. Nah, harga emas tuh sekarang kan makin hari semakin naik ya gitu kan. Dan emas ini juga salah satu cara untuk memproteksi atau melindungi nilai uang kita. Kalau misalnya gini, mungkin Foxian atau Bang Widi sendiri lah punya rekening di bank kan gitu kan. Udah punya rekening BSI belum tapi? Belum ya? Nanti buka berarti habis ini. Ya. Nah, kalau misalnya gini, kalau misalnya kita nabung di bank gitu ya, mungkin udah banyak lah punya rekening bank, mungkin ada yang di bank syariah ataupun bank konvensional. Mungkin kalau misalnya di bank syariah kita punya ada namanya rekening yang tanpa biaya administrasi bulanan ya gitu. Nah tapi kalau misalnya di konvensional kan mungkin nggak ada ya yang rekeningnya tabungannya jenisnya yang punya nggak ada biaya administrasi bulanan. Kalau misalnya kita punya uang 10 juta aja di rekening gitu kan, tanpa kita melakukan transaksi apapun selama mungkin 6 bulan atau 10 bulan atau setahun mungkin, nilai uang kira-kira dari 10 juta itu bakalan berkurang nggak?
pasti bakalan berkurang kan, karena biaya administrasi bank aja sekarang mungkin udah 15 ribuan kali ya gitu ya di konvensional gitu kan. Otomatis dari 10 juta kalau misalnya 10 bulan atau 1 tahun itu udah pasti berkurang kan. Berkurang kurang lebih sekitar 180.000 berarti kalau 1 tahun. Berarti udah nggak 10 juta kan gitu. Nah, kalau misalnya cicil emas ini, kenapa saya bilang tadi melindungi uang kita atau proteksi nilai uang? Karena harga emas ini memang kan berubah setiap hari ya, dan kalau dari data untuk harga emas itu dibandingkan tahun 2023 aja, mulai Desember dibandingkan 2024 ini ya, Bang, itu udah beda gitu dan udah ada kenaikan. Nah, itulah sebagai salah satu kita memproteksi nilai uang kita gitu dengan emas gitu. Kalaupun misalnya nggak kalau misalnya pun cuma di tabungan aja, satu ada biaya administrasi rekening, yang kedua jangan lupa kalau misalnya kita ada inflasi juga tahunan gitu. Rata-rata inflasi di Indonesia itu kan sekitar 5-7% gitu. Udah otomatis itu pasti nilai uang kita tuh akan semakin berkurang gitu, makin turun gitu. Jadi kayak ya beli emas itu ya memang dia sebagai salah satu alternatif investasi sih kita bilang gitu. Jadi nggak ada ruginya sih sebenarnya kalau misalnya Foxian, Bang Widi juga kalau misalnya perlu, kalau misalnya mau boleh investasi dalam bentuk emas juga. Oke, jadi buat Foxian jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Podcast Fox On Demand Podcast. Jadi Mbak Diah, kalau kita ngomongin tentang yang namanya tadi cicilan dan juga gadai emas, itu ada nggak sih persyaratannya buat kita untuk bergabung, mau dapat fasilitas seperti apa nih Kak Diah? Kalau misalnya mau untuk gadai, yang paling penting ada emasnya dulu. Ya. Dan emasnya asli, bukan Mas Faris atau Mas Widi. Oke, Timbangannya nggak asli cukup ya. kalau itu, Kak. Ini emasnya apakah boleh perhiasan atau logam mulia nih Kak? Nah, kalau untuk gadai emas boleh perhiasan dan boleh batangan ya. Oh, boleh. Boleh batangan. Yang penting ada suratnya gitu ya? Betul, ada suratnya. Kalau suratnya sih sebenarnya nggak penting karena di kita gosok ulang lagi, kita cek karatase emasnya itu berapa persen. Nah, maksimal memang kalau untuk karatasenya di 70% ya, Bang. Iya, betul Kak dia. 16% sampai 24 karat ya. Iya, jadi 16 karat sampai dengan 24 karat. Kalau kita karatasenya, tapi kalau misalnya persentage-nya itu minimal tuh di 70% kadarnya. Kalau gadai emas. Gadai emas. Itu berarti kalau nggak ada surat nggak apa-apa, aman? Nggak ada surat nggak apa-apa. Ya karena kan ada juga tuh yang hilang gitu kan Kak? Iya, nggak apa-apa. Karena bukti kepemilikan emas itu sebenarnya bukan dari suratnya, tapi dari fisik emasnya. Oh gitu ya. Jadi kalau misalnya nemu emas di pinggir jalan, itu udah jadi milik kita karena nggak perlu nggak perlu surat kan. Gitu ya. Beda dengan mobil atau rumah. Benar-benar. Iya, Gitu. Oke, itu tadi masalah Itu gadai emas. gadai. Kalau untuk cicil Cicil emas, gimana? satu lagi syaratnya selain emas sudah punya KTP dan NPWP kalau misalnya mau gadai di atas 50 juta. Oke. Gitu. Nah, kalau untuk cicil emas syaratnya sama, punya KTP dan NPWP gitu. Tapi kalau misalnya KTP sekarang kan 17 tahun udah punya KTP ya anak-anak. Jadi misalnya orang tua kayak Bang Widi nanti kalau misalnya punya anak umur 17 tahun misalnya nanti gitu ya. Terus mau cicilin emas buat anaknya tapi pakai nama anaknya boleh. Nanti NPWP pakai nama pakai kartu orang tuanya. Oh gitu ya. Berarti bisa ya? Bisa. Cicilan tadi. Dan tadi kalau bicara tentang namanya cicilan tadi nih Kak. Kan itu ada yang antara waktunya gitu ya, antara 1 sampai 5 tahun tadi. Nah itu akadnya itu kapan tuh bakal kita tahu tuh? Akadnya pada saat awal ketika jadi setiap hari tadi yang saya infokan bahwa harga emas itu kan berubah setiap hari ya gitu. Nah jadi kalau misalnya nih deal harga, misalnya nasabah mau nih, saya mau cicil emas hari ini sebesar 5 gram atau sebesar 100 gram dengan jangka waktu misalnya 1 tahun gitu. Nah, jadi akadnya pada saat dan kesepakatannya adalah pada saat itu juga. Jadi kita akad dengan harga emas pada hari itu. Oh gitu. Gitu. Walaupun nanti misalkan kita ngambil 2 tahun nih atau 3 tahun.
2 tahun pasti bakal berubah ya, Kak? Tapi Ya, kita tetap di angka yang tadi? tetap di angka awal. Oh, gitu Bang Faris? Benar, Bang Widi. Jadi untuk teknisnya nanti tinggal ngisi formulir, emasnya itu disediakan di awal pada tanda tangan akad. Jadi apa namanya, emasnya sudah diperlihatkan kepada nasabah. Sudah ada gitu Sudah ya? ada di Nggak dummy awal. ya? Nggak dummy, Nggak itu dummy emas ya? asli. Bener real ya, Kak, ya, Kak, ya? Asli. Asli. Oke, siap. Nah, jadi nanti disimpan dulu ke kita. Nanti si nasabah ataupun Mas Widi nanti dapat surat namanya surat bukti kepemilikan emas. Nah, di situ ada identitas, jumlah gram, nomor seri emas. Nah, jadi yang uniknya dari Mas Antam ini di atas 5 gram itu dia punya nomor seri, Mas. Dan itu tentunya tidak akan tertukar dengan nasabah lain. So dia uniknya. aman dong. Sudah aman. Dan itu sudah di segel semuanya, nggak mungkin tertukar dengan satu kantung segel yang berbeda dari nasabah yang lain. Kemudian emasnya diasuransikan. Jadi asuransinya itu dari pihak perbankan yang membayarkan. Dan untuk asuransi jiwa itu dibebankan oleh nasabah. Dan itu boleh pakai dengan boleh tidak untuk asuransi jiwanya. Jadi opsional pilihannya, Mas. Ditentukan dari bank. Kenapa? Karena dari harga itu dibagi dengan jangka waktu. Nah, itulah dapatnya angsuran yang harus dibayarkan tiap bulannya. Kalau sekarang berapa Bang? Kalau sekarang harga emas saat ini untuk yang Antam lebih kurang di 1.200.000 Bang. Siap. Sebenarnya saya nggak terbayang juga, ya kan Kak Dia? Karena harga emas saat ini udah sampai dengan 1.200.000 Iya, 1.200.000. per gramnya. Karena saya waktu di tahun 2010 ya itu sekitar 300.000 per gram. Mungkin kalau Kak Dia mungkin lebih di bawah itu ya. Karena kan waktu mahar Kak Oh iya. cari emas apa Iya, langsung beli mahar emas? Iya, jangan ngomongin dulu gitu. Nanti ketahuan umurnya berapa. Iya. Memories ya? Iya. Jadi sebenarnya saya nggak kebayang juga Bang Widi bahwasanya harga emas saat ini sampai 1.200.000. Kenapa? Karena ya tahunnya dulu apalagi kita laki-laki gitu ya. Ya paling beli emas kan ngebeliin gitu ya. Baik itu perhiasan, kalau untuk Antam ataupun investasi zaman sekarang ini kan untuk emas itu kan ya banyak yang sudah mengenal. Mungkin dari pemasaran-pemasaran perbankan syariah ya Kak ya. Iya. Itu di tahun 2010 itu pemasaran juga cukup signifikan. Dan masyarakat sekarang tuh tahunya emas itu emas batangan. Mungkin dulunya tahu kadang-kadang yang hadiah ulang tahun pun ada kemasan khusus dari Antam ataupun kepingan dari pabrikan lainnya seperti itu Bang. Jadi memang kita menawarkan untuk kepemilikan emas itu dengan cara mencicil Bang. Kenapa? Supaya nggak terasa. Iya. Jadi angsurannya itu lebih rutin menabung tapi dalam bentuk angsuran cicil emas gitu ya. Iya. Dan ya kadang orang kan menyikapin harga emas naik, tunggu turun lah. Kapan nggak turun ya? Kayaknya nggak Kita pernah kayak. belum tak. Yang harga emas tuh pasti naik turun. Cuman kan kalau misalnya kita mau beli emas nunggu harga turun, ya kapan itu kita nggak kebayang sendiri. Kita nggak kebayang juga karena memang nggak ada yang tahu ya. Iya. Itu kayak ajal kali ya. Tapi pertanyaannya adalah, Tapi jarang kayaknya Kak. Iya. ya, Bang, ya? Iya, jadi betul kalau misalnya sih. ada apa namanya nasabah yang nanya, kapan sih waktu yang terbaik untuk beli emas? Kira-kira gimana Bang? Jawaban Bang? Pas kita ada duit sih. Benar. Ternyata harga emas turun, kita nggak punya uang sama aja. Kodoai istilahnya aja, gitu kan. kodoai Nah, jadi waktu yang terbaik untuk beli emas adalah pada saat kita punya uang. Oke, begitu sudah punya uang, aku pengen daftar. Ini daftar gimana nih Bang? Maka apakah langsung ke bank atau kita bisa online Nah, sebenarnya? kalau alternatif untuk mau cicil emas itu bisa dua ya gitu. Jadi satu bisa datang langsung ke bank ataupun atau satu lagi bisa daftar online melalui aplikasi BSI Mobile. Nah, jadi itu bisa kayak reservasi dulu lah gitu. Kita ada rencana misalnya tinggal isi di aplikasi BSI Mobile, di situ ada fitur emas namanya, tinggal diklik nanti tinggal pilih cicil emas, kemudian nanti pilih cabang yang mau didatangi, kemudian masukkan aja nanti berapa nilai emas yang diinginkan untuk yang dicicil mulai dari 5 gram sampai dengan 150 gram 150 kalau gram. untuk cicil Oke, emas, siap. betul.
gitu. Karena memang kemudian nanti ada nanti cabang pilihannya yang dipilih sama nasabah itu akan ditelepon. Nanti cabang akan menelepon ke nasabah gitu untuk follow up. Gitu. Kalau misalnya daftar dulu lah ya. Betul, daftar dulu gitu. Kalau misalnya mau online bisa daftar dulu, nanti ditelepon, atau kalau misalnya mau langsung datang juga boleh. Nanti kalau misalnya daftar online, nanti marketing cabang yang akan menghubungi nasabah dan mungkin bisa lakukan pick up service dan lain-lain seperti itu. Oke, berarti Kak Diah dan juga Bang Faris, kita sudah jelas gitu ya tentang program-programnya tadi. Mungkin dari conclusion nih dari Kak Diah nih dan juga dari Bang Faris, buat teman-teman semua, buat Foxian seperti apa? Mungkin buat Foxian ya, mumpung masih muda, jadi mulai dari sekarang harus sadar dan cepat-cepat berinvestasi supaya nanti ketika nanti tua gitu kan, nggak menyesal gitu. Jadi kita udah prepare dari sekarang untuk masa tua kita gitu. Kayak cicil emas tadi bisa mulai dari 5 gram kan, daripada kita jajan boba tiap hari gitu kan, sekali nongkrong berapa. Kalau dengan cicil emas aja 5 gram aja disisihkan uang jajannya setiap bulan, ya sekitar 250.000 lah ya setiap bulan. Bisa lah seharusnya ya Kak ya. Itu nanti bisa 2 tahun sih, tapi jangka waktunya itu nanti bisa bawa emas yang 5 gram gitu. Jadi ya mumpung masih muda, jadi kesadaran kita untuk berinvestasi juga harus mulai dari sekarang nih, sebelum terlambat, sebelum nanti menyesal kita someday kita butuh sesuatu tapi kita nggak punya apa-apa nih gitu. Jadi makanya kita mulai sisihkan dari sekarang, investasi dari sekarang supaya nanti kita nggak menyesal gitu sih. Nah nanti buat Foxian kalau misalnya ada yang mau datang untuk mau cicil emas nih, bisa datang ke BSI Muhtar Basri di Jalan Kapten Muhtar Basri nomor 114, atau kalau misalnya susah nyarinya, cari aja kampus UMSU, kita ada di depannya. Atau juga bisa datang ke cabang lain sih. Cuman kalau misalnya datang ke Muhtar Basri nanti ada souvenir menarik dari kita. Oke. Jadi Bang Faris gimana Bang? Iya, kalau kita cerita tentang investasi, emas merupakan nenek moyangnya investasi, Bang Widi. Jadi apabila Foxian sudah punya emas gitu kan, baik itu dari cicil emas yang ditawarkan oleh pihak BSI, tentunya dari cabang Muhtar Basri, bisa juga apabila butuh dana dengan kondisi sudah punya emas, itu bisa datang ke kita, Bang Widi. Nah, di kita selain cicil emas, kita juga punya produk namanya Gadai Emas. Tentunya biaya titip ataupun pricing yang kita tawarkan lebih murah dari tetangga sebelah, seperti itu Bang Widi. Jadi saran saya emasnya jangan dijual. Kalau dijual, nanti kita nggak tahu lagi harga emas yang mau kita beli itu di harga berapa per gramnya. Tentunya makin lama makin mahal ya harga emas. Bisa jadi harga emas itu 1,5 juta. Jadinya kalau misalnya kita pun mau beli perhiasan dengan uang 3 juta, cukupnya cuman 2 gram. Itu pun mungkin anting-anting, 1 gram di kanan, 1 gram di kiri gitu Bang ya. Jadi sarannya jangan dijual. Kalau misalnya butuh dana silahkan digadai, silahkan datang ke BSI Cabang Muhtar Basri. Oke kalau gitu. Kak Diah dan juga Bang Faris, thank you banget Bang. Sudah main-main di podcast. Tentunya ini informasinya penting banget buat Foxian ya. Jadi buat Foxian jangan bolos simpan duitnya ya tadi ya dengan bentuk cicil emas tadi Bang ya. Oke. Waktu kami pamit, terima kasih. Again, bye. Please subscribe so that you never miss an episode. Subscribe now. Podcast. Fox On Demand Podcast.